Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dengan NIM 231730861. Saya merupakan mahasiswa Universitas 19 November Purwakarta, program studi pendidikan jasmani angkatan 2023. Di video kali ini saya akan membuat video salah satu tugas dari dosen saya, dosen pengampu mata kuliah, yakni Ibu Rosti SPD MPD, dan di mata kuliah yang diajarkan yaitu ilmu gizi. Dan materi saya yang berjudul yang akan saya bahas pada video ini yaitu hubungan metabolisme zat makro, karbohidrat, lemak, protein saat berolahraga. Jadi untuk semuanya teman-teman, siapapun yang menonton video saya, like, komen, dan share. Saksikan video saya sampai akhir. Oke, baik teman-teman. Slide pertama yaitu apa itu metabolisme dan zat gizi makro. Pada slide ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai metabolisme dan zat gizi makro yang berperan penting saat olahraga. Jadi perlu kita ketahui, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi, kemudian memperbaiki jaringan serta menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan dengan baik. Oke, jika kita melihat di bagian atas di gambar ini, proses metabolisme dimulai dari makanan, kemudian yang kita konsumsi dicerna dan dipecah menjadi zat gizi sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Setelah itu, zat gizi digunakan oleh sel tubuh untuk berbagai fungsi, termasuk menghasilkan yang namanya energi atau ATP yang dibutuhkan saat beraktivitas. Nah, di sini ada terdapat 3 zat gizi makro utama yang berperan penting dalam metabolisme energi, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama tubuh, terutama saat aktivitas intensitas sedang hingga tinggi. Kemudian lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang banyak digunakan saat aktivitas dengan durasi yang lebih lama. Nah, sedangkan protein berfungsi sebagai pembangun dan perbaikan jaringan tubuh, terutama pada saat kita masa pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Nah, kemudian meskipun memiliki fungsi yang berbeda, antara karbohidrat, lemak, dan protein bekerja secara bersama untuk menghasilkan energi dan mendukung performa tubuh saat olahraga. Jadi teman-teman, metabolisme dan zat gizi makro memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendukung aktivitas fisik dan olahraga. Jadi itulah penjelasan mengenai zat gizi makro, meliputi karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kita lanjut di slide kedua, yaitu metabolisme karbohidrat saat olahraga. Pada slide ini kita akan membahas metabolisme karbohidrat saat olahraga. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh, terutama saat melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi, karena mampu menghasilkan energi dengan cepat. Proses metabolisme karbohidrat dimulai dari makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti nasi, roti,
kentang, jagung, dan buah-buahan. Nah, setelah dikonsumsi karbohidrat akan dicerna dan dipecah menjadi yang namanya glukosa. Nah, glukosa yang terbentuk kemudian diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama ke otot yang sedang bekerja saat olahraga. Nah, selanjutnya glukosa akan diubah menjadi energi atau biasa disebut ATP yang digunakan untuk kontraksi otot dan mendukung yang namanya aktivitas fisik. Tidak semua glukosa langsung digunakan. Sebagian akan disimpan sebagai glikogen. Nah, yang berfungsi sebagai cadangan energi tubuh. Karena cadangan glikogen terbatas, semakin tinggi intensitas dan semakin lama durasi olahraga, maka penggunaan karbohidrat akan semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa karbohidrat berperan penting sebagai sumber energi utama yang membantu tubuh tetap bergerak dan mempertahankan performa saat kita berolahraga. Oke, kita lanjut lagi di slide ketiga. Jadi slide ketiga ini kita akan membahas mengenai metabolisme lemak saat olahraga. Jadi lemak merupakan cadangan energi terbesar di dalam tubuh yang terutama digunakan saat aktivitas dengan intensitas rendah hingga sedang dan durasi yang lebih lama. Jadi berbeda karbohidrat dengan lemak. Jika melihat proses pada gambar yang di atas, metabolisme lemak dimulai dari trigliserida yang tersimpan di jaringan lemak. Kemudian selanjutnya trigliserida mengalami proses lipolisis, yaitu pemecahan menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid dan gliserol. Kemudian asam lemak bebas kemudian diangkat melalui darah menuju otot dan jaringan tubuh yang membutuhkan energi. Nah, setelah sampai di sel otot, asam lemak masuk ke mitokondria untuk mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk kontraksi otot dan aktivitas fisik. Lemak lebih banyak digunakan saat olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang. Nah, contohnya itu seperti jalan cepat, jogging, santai, maupun bersepeda. Nah, selain intensitas durasi olahraga juga memengaruhi penggunaan lemak. Semakin lama seseorang berolahraga, maka kontribusi lemak sebagai sumber energi akan semakin besar. Kemudian tubuh yang terlatih juga cenderung lebih efisien menggunakan lemak sebagai sumber energi dibandingkan tubuh yang kurang terlatih. Nah, contohnya itu seperti sumber lemak sehat yang dapat dikonsumsi antara lain seperti alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, serta ikan yang berlemak. Jika dibandingkan dengan karbohidrat, lemak memang menghasilkan energi lebih lambat, tetapi memiliki cadangan energi yang jauh lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada metabolisme protein saat olahraga. Berbeda dengan karbohidrat dan lemak, protein bukan merupakan sumber energi utama saat tubuh melakukan yang namanya aktivitas fisik. Namun, protein memiliki
peran yang sangat penting, terutama dalam perbaikan dan pembentukan jaringan pada tubuh. Jadi protein berasal dari makanan seperti daging, ikan, telur, susu, dan sumber protein lainnya. Nah, setelah dikonsumsi, protein akan dicerna menjadi asam amino yang kemudian diserap oleh tubuh. Jadi asam amino ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membantu proses perbaikan dan pembentukan otot setelah latihan, membantu pembentukan enzim, hormon, serta antibodi. Dan dalam kondisi tertentu, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan ketika karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Nah, protein biasanya lebih dibutuhkan pada latihan kekuatan, latihan intensitas tinggi, maupun saat masa pemulihan setelah olahraga. Karena pada kondisi tersebut tubuh membutuhkan proses perbaikan jaringan yang lebih besar. Nah, beberapa contoh sumber protein sehat yaitu seperti daging ayam, daging sapi, ikan, telur, tahu, dan tempe. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah konsumsi protein yang cukup dapat membantu mempercepat pemulihan otot, terutama jika dikombinasikan dengan karbohidrat setelah latihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa protein bukan sumber energi utama saat olahraga, tetapi sangat berperan dalam menjaga, memperbaiki, dan membangun jaringan tubuh agar performa tetap optimal. Oke, kita lanjut pada slide selanjutnya, di mana hubungan ketiga zat gizi makro saat olahraga, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya tidak bekerja sendiri, tetapi saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh selama aktivitas fisik. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, terutama saat olahraga intensitas sedang hingga maupun tinggi, karena dapat menghasilkan energi yang lebih cepat. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang lebih dominan digunakan saat intensitas rendah hingga sedang dengan durasi yang lebih lama. Kemudian sedangkan protein lebih berperan dalam proses perbaikan, pertumbuhan, dan pemulihan jaringan otot setelah kita melakukan aktivitas fisik. Jika dilihat berdasarkan intensitas olahraga, pada intensitas rendah tubuh lebih banyak menggunakan lemak. Saat intensitas meningkat, penggunaan karbohidrat juga semakin dominan karena tubuh membutuhkan energi cepat. Nah, sedangkan protein hanya digunakan dalam jumlah kecil dan biasanya meningkatkan saat cadangan energi mulai berkurang atau pada fase pemulihan. Jadi performa olahraga yang optimal tidak bergantung
pada satu saat isi saja, tetapi membutuhkan keseimbangan antara karbohidrat, lemak, dan protein agar tubuh mampu menghasilkan yang namanya energi dan mempertahankan performa serta mempercepat pemulihan. Dan itu adalah ketiga hubungan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, selanjutnya pada slide kali ini dijelaskan contoh penggunaan energi pada berbagai jenis olahraga. Setiap olahraga memiliki intensitas dan durasi yang berbeda, sehingga penggunaan sumber energinya juga berbeda. Nah, pada saat kita olahraga dengan intensitas tinggi seperti sprint atau HIIT, seperti angkat beban berat, tubuh lebih banyak menggunakan karbohidrat. Karena kenapa? Karena karbohidrat sebagai sumber energi utama. Hal ini karena karbohidrat mampu menghasilkan energi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan aktivitas yang singkat tetapi sangat intens. Kemudian selanjutnya seperti aktivitas jogging atau bersepeda dengan durasi panjang, tubuh mulai lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi. Semakin lama durasi olahraga berlangsung, maka semakin besar kontribusi lemak sebagai bahan bakar dalam tubuh kita. Nah, pada latihan beban atau latihan kekuatan, tubuh menggunakan kombinasi karbohidrat dan protein. Karbohidrat digunakan untuk menyediakan energi saat latihan, sedangkan protein berperan penting dalam perbaikan dan pembentukan otot setelah aktivitas selesai. Nah, secara umum karbohidrat dominan pada aktivitas cepat dan intens. Lemak dominan pada aktivitas berdurasi panjang. Sedangkan protein lebih berperan dalam pemulihan dan adaptasi tubuh setelah olahraga. Jadi kesimpulannya, pemilihan asupan zat gizi perlu disesuaikan dengan jenis, intensitas, dan durasi olahraga agar performa dan pemulihan tubuh dapat berjalan optimal. Oke, selanjutnya pada saat ini saya membahas lagi bagaimana kontribusi lemak terhadap energi dipengaruhi oleh intensitas dan durasi olahraga. Secara umum, semakin lama durasi olahraga dan semakin rendah intensitasnya, maka semakin besar kontribusi lemak sebagai sumber energi. Nah, kita bisa lihat pada grafik. Nah, di grafik ini terlihat bahwa saat olahraga dimulai atau ketika intensitas tinggi, tubuh lebih banyak menggunakan yang namanya karbohidrat karena mampu menghasilkan energi lebih cepat. Kemudian namun seiring bertambahnya waktu latihan, cadangan glikogen mulai berkurang sehingga tubuh mulai meningkatkan penggunaan lemak sebagai bahan bakar. Pada aktivitas intensitas rendah seperti jalan santai atau yoga
selama 60 hingga 120 menit, kontribusi lemak sangat tinggi. Pada jogging dengan intensitas sedang, tubuh menggunakan kombinasi antara karbohidrat dan lemak. Sedangkan pada aktivitas intensitas tinggi seperti sprint atau HIIT, tubuh lebih dominan menggunakan karbohidrat karena membutuhkan yang namanya energi cepat. Kemudian penggunaan lemak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas olahraga, durasi latihan, tingkat kebugaran, asupan nutrisi sebelum latihan, serta hidrasi tubuh. Jadi kesimpulannya, lemak merupakan sumber energi penting, terutama untuk aktivitas berdurasi panjang dan intensitas rendah hingga sedang. Nah, semakin terlatih seseorang, maka semakin efisien tubuhnya menggunakan lemak sebagai sumber energi. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu penggunaan karbohidrat berdasarkan intensitas olahraga. Saat kita berolahraga, karbohidrat menjadi sumber energi utama dan kebutuhannya akan semakin besar seiring meningkatnya intensitas aktivitas. Pada olahraga ringan seperti jalan santai atau yoga, tubuh lebih banyak memakai lemak sehingga kebutuhan karbohidrat hanya sekitar 3-5 gram per kilogram berat badan. Saat intensitas menjadi sedang seperti jogging atau bersepeda biasa, karbohidrat mulai berperan penting dengan kebutuhan 5-7 gram per kilogram berat badan. Untuk aktivitas berat seperti lari cepat atau HIIT, karbohidrat menjadi sumber utama dan cadangannya cepat habis sehingga dibutuhkan 7-10 gram per kilogram berat badan. Sementara itu, pada olahraga sangat berat seperti lari cepat, jarak pendek atau pertandingan, hampir seluruh energi berasal dari karbohidrat. Nah, jika kurang, tenaga akan cepat juga menurun, sehingga asupannya perlu mencapai 10-12 gram per kilogram berat badan. Nah, selain memberikan tenaga, karbohidrat juga menjaga performa, mendukung kerja otak, dan dapat memulihkan cadangan energi pada tubuh agar pada saat kita latihan hasilnya maksimal. Pastikan juga asupan karbohidrat tercukupi sebelum, selama, dan sesudah berolahraga. Pilih sumber yang baik dan minum air yang cukup. Selanjutnya yaitu slide terakhir, rangkuman metabolisme zat gizi makro saat berolahraga. Karbohidrat, lemak, dan protein bekerja sama memberi energi, menjaga performa, dan memulihkan tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi cepat untuk olahraga intensitas sedang hingga tinggi dan disimpan sebagai glikogen. Kemudian lemak berperan sebagai cadangan energi jangka panjang untuk aktivitas ringan hingga sedang. Sementara protein utamanya berfungsi memperbaiki serta membangun otot dan hanya dijadikan sumber energi jika persediaan lain habis. Ketiganya saling melengkapi agar hasilnya maksimal. Konsumsi makanan yang seimbang, sesuaikan juga dengan asupan olahraga yang dilakukan, cukupi cairan dan istirahat
Karena nutrisi tepat, latihan teratur, dan istirahat yang cukup adalah kunci sehat dan bertenaga. Jadi itu adalah kesimpulan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai karbohidrat, lemak, protein saat berolahraga. Adapun kesalahan dalam menyampaikan, saya minta maaf kepada para pendengar, dan semoga dalam video ini dapat menambah wawasan untuk semuanya dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah berolahraga, karena berolahraga adalah manifestasi untuk di masa tua kita nanti, khususnya kepada anak-anak muda. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.